Assalamualaikum sahabat cerita muslim. Kali ini kami akan mencoba membahas keteladanan dari Nabi besar Muhammad SAW. Semoga menambah hasanah ilmu bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Mukjizat adalah kemampuan atau anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi dan rasulnya, dan sifatnya harus ditampakkan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian atau kerasulan dari utusan Allah. Nabi Muhammad diriwayatkan memiliki banyak sekali mukjizat. Namun pembahasan kali ini akan dibahas 10 mukjizat yang masyhur yang insya Allah akan lebih menambah keimanan kita kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dan paling abadi sepanjang zaman, sebagai pedoman dan petunjuk hidup untuk umat manusia. Kefasihan bahasa di dalamnya yang tidak mungkin dapat ditandingi dan diciptakan oleh semua makhluk termasuk jenis manusia. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Isra ayat 88, di dalam Al-Quran mengisahkan nabi-nabi terdahulu, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum adanya Nabi Muhammad, dan mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Rasulullah menerima wahyu pertama sampai terakhir dalam keadaan tidak bisa baca tulis atau buta huruf, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Jadi, jika Al-Quran merupakan ciptaan manusia belaka, maka mustahil ia diturunkan kepada seorang individu yang buta huruf. Disinilah nilai yang dapat ditarik pemahaman akidah bahwa sesungguhnya Al-Quran murni merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, seseorang yang tidak bisa menulis dan membaca, sebagai petunjuk untuk umat manusia yang beriman. Mukjizat yang kedua adalah membelah bulan. Mukjizat ini adalah jawaban atas tantangan orang-orang kafir Quraisy. Mereka meminta agar bulan dibelah. Kemudian Rasulullah berdiri dan ia mengarahkan tangannya ke bulan. Bulan pun terbelah dua, satu bagian di atas gunung dan satu bagian lainnya di gunung yang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain juga dari Anas, ia berkata, mukjizat yang ketiga adalah air mengalir dari jemari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yaitu air mengalir dari jemari tangannya. Pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, orang-orang menjadi sangat haus. Mereka mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu ataupun minum, kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air, sehingga akhirnya semua orang dapat minum dan wudhu. Mukjizat yang keempat adalah makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Dikisahkan Abu Tholhah dan istrinya mendengar Nabi Muhammad lemas. Keduanya lalu mengundang Nabi Muhammad untuk makan.
Nabi Muhammad datang mengajak banyak sahabat, yakni sekitar 70-80 orang. Namun, Abu Tholha dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya, hingga akhirnya semua sahabat yang datang makan sampai kenyang. Setelah itu barulah Nabi Muhammad dan keluarga Tholha makan hingga kenyang. Mukjizat yang kelima adalah segelas susu mengenyangkan banyak orang. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang sangat miskin dan sering kelaparan, tetapi dia banyak ilmunya dan kuat hafalannya. Pada suatu hari, ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Nabi melewati dan tersenyum padanya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Lalu Rasulullah meminta Abu Hurairah mengikutinya. Abu Hurairah pun mengikuti permintaan Rasulullah sampai ke rumahnya. Kemudian Rasulullah menemukan segelas susu. Rasulullah lalu memanggil Abu Hurairah dan memintanya untuk memanggil sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah. Rasulullah lalu meminta Hurairah untuk membagikan susu kepada mereka. Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu itu kepada orang pertama. Orang itu meminumnya sampai puas. Kemudian gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah, lalu diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga semua merasa puas. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah. Hanya Rasulullah dan Abu Hurairah yang belum meminum susu itu. Kemudian Abu Hurairah duduk dan minum. Rasulullah meminta susu itu. Beliau memuji Allah dan bersyukur, lalu membaca Bismillah dan meminum sisa susu itu. Mukjizat yang keenam adalah doa minta hujan yang langsung dikabulkan. Pada suatu hari, ketika Rasulullah sedang berkhutbah Jumat, berdirilah seseorang minta didoakan agar turun hujan, karena waktu itu kekeringan sedang melanda. Maka Rasulullah berdoa. Seketika itu pula turunlah hujan deras terus-menerus sampai hari Jumat berikutnya. Akan tetapi, ada seseorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah bahwa rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka Rasulullah berdoa agar hujan dialihkan keluar kota Madinah. Dan awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera pergi, dan hujan pun berhenti. Yang ketujuh, mengobati sakit mata. Sebelum penaklukan benteng Khaybar, Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan. Waktu itu, Ali menderita sakit mata. Rasulullah memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Seketika itu juga, mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh seolah-olah tak pernah sakit mata. Mukjizat yang kedelapan adalah pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi. Yang diantaranya adalah berita dari Rasulullah SAW bahwa kelak kerajaan Persia dan Romawi akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Selain itu, harta simpanan Persia dan Romawi akan dimiliki oleh muslimin. Berita dari Rasulullah SAW bahwa sepeninggal beliau akan muncul dua nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab dan Al-Aswad Al-Ansi. Yang kesembilan, tubuh mengeluarkan petir. Dikisahkan Rasulullah berangkat menuju medan perang Hunain.
Di antara yang ikut serta dalam pasukan kafir, ada seorang lelaki yang bernama Syaibah, yang ayah dan pamannya terbunuh dalam perang Uhud. Syaibah langsung mengeluarkan pedangnya sambil mendekati Rasulullah. Tiba-tiba saja ada nyala api keluar dari tubuh Rasulullah, seperti petir yang menyambar dan nyaris mengenai wajah Syaibah. Petir itu seakan melindungi tubuh Rasulullah SAW dari serangan Syaibah. Melihat kejadian itu, Syaibah langsung menutup wajahnya karena rasa takut dan langsung berlari menjauhi Rasulullah. Namun justru Rasulullah memanggil Syaibah. "Wahai Syaibah, datanglah kemari." Dengan perasaan takut, Syaibah pun mendekat. Rasulullah lalu meletakkan tangannya di dada Syaibah yang ketakutan dan gemetaran. Beliau mengusap dada Syaibah seraya berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dari bisikan setan." Lalu Rasulullah pun mengajak Syaibah untuk ikut berjuang bersamanya. Syaibah pun langsung berdiri tegak di hadapan Rasulullah dan balik menyerang kaum kafir yang memusuhi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Mukjizat yang terakhir adalah Isra dan Mi'raj. Istilah Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis. Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Secara umum, Isra Mi'raj adalah kedua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu 1 malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah Rasulullah menerima perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Secara umum, kisah yang menakjubkan ini disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1. Demikianlah sahabat cerita Muslim, sedikit bahasan mengenai mukjizat dari Nabi Muhammad. Semoga dapat menjadi hikmah dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.